Shalom Bapak Ibu semua, kita akan membahas tentang Trinitas dan Oneness. Nah, banyak saudara-saudara kita mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Mereka menunjukkan bukti bahwa Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan dikomparasi dengan Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, banyak saudara-saudara kita mengatakan ini adalah bukti bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Di Matius dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam Kisah Para Rasul, Petrus membaptis mereka dalam nama Yesus. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa arti Kisah Rasul 2 ayat 38 bukan hanya sekedar membaptis dalam nama Yesus, tetapi menunjukkan orang yang dibaptis itu sebagai pengikut Yesus. Jadi kalau kita terjemahkan kembali, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis sebagai tanda bahwa kamu adalah pengikut Yesus Kristus. Itu arti dari membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ingat kata nama. Di dalam Yohanes 16 juga dikatakan meminta dalam nama Yesus. Nah, pemahaman kita mungkin mengatakan saya meminta dalam nama Yesus, saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Termasuk juga mengusir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu, bukan hanya sekedar teriak-teriak, bukan hanya sekedar menyebutkan nama Yesus dalam doa kita, tetapi artinya adalah kita meminta supaya Kristus dimuliakan. Itu artinya bukannya sekedar kita berdoa, saya sudah berdoa dalam nama Yesus dan Tuhan akan mendengarkan doa saya. Bukan. Arti meminta dalam nama Tuhan adalah meminta untuk Tuhan dipermuliakan. Meminta dalam nama Yesus artinya kita meminta kepada Tuhan supaya Kristus dipermuliakan. Bukan hanya sekedar kita minta dalam nama Yesus atau sekedar kita tutup doa kita dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Nah, ada juga saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa terminologi Trinitas itu berasal dari Konsili Nikea. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa jauh sebelum Konsili Nikea, orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus sudah memahami bahwa Adonai itu bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu Abi, Ben, dan Ruach HaKodes yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan kata lain, jauh sebelum Konsili Nikea, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus sudah memahami bahwa Adonai yang mereka kenal dibedakan menjadi tiga. Abi yaitu Bapa, Ben yaitu Anak, dan Ruach HaKodes yaitu Roh Kudus. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video. Kita akan menggunakan literatur Yahudi Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu akan berkata, Pak Jul, kenapa harus pakai literatur Yahudi Pak? Nah Bapak Ibu semua, kita harus ingat bahwa akar dari kekristenan itu dari Yahudi. Tentu yang lebih tahu Tuhan dalam Alkitab, dalam Tanakh atau dalam Torah adalah orang Yahudi itu sendiri. Dan mengingat Yesus sebagai manusia juga dilahirkan sebagai Yahudi. Dan para murid-murid dan para rasul-rasul Bapak Ibu semuanya adalah orang Yahudi. Nah, kita akan dibantu oleh literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Jewish New Testament Commentary, Ariel Bible Commentary, dan Messianic Commentary Matthew, Present Yeshua King Messiah dari Rabbi Bernie Kasdan. Nah, kita pahami dulu bahwa Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang Ehad. Apa sih arti Esa? Dalam literatur ini dijelaskan bahwa dalam deklarasi paling sentral dari kitab suci dan Yudaisme, yaitu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, dengarlah hai orang Israel, Tuhan, ingat Tuhan adalah Adonai, diterjemahkan, Allah kita, Tuhan itu Esa, dalam Ulangan 6 ayat 4. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan Israel itu unik dan tidak ada Tuhan yang lain. Nah, namun kata Ibrani Ehad tidak diterjemahkan begitu saja. Ini bisa berarti artinya satu. Tetapi sering juga digunakan dalam Torah untuk menggambarkan kesatuan dari berbagai bagian.
Nah, kata ehad adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan komposisi hari, petang, dan pagi yang disebut dengan Yom Ehad atau satu hari. Kata ehad juga digunakan untuk menggambarkan ikatan antara suami dan istri dalam pernikahan. Dalam Kejadian 2 ayat 24 disebutkan Bashar Ehad, satu daging. Dalam kedua kasus tersebut, dua entitas yang berbeda disatukan. Mereka tetap berbeda namun tetap satu. Nah, ini berimplikasi pada pemahaman kita tentang Tuhan. Karena dia sendiri yang menggunakan kata yang sama yaitu ehad untuk menggambarkan sifatnya, maka dengan demikian Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa Esa artinya kesatuan dari beberapa yang berbeda. Literatur lain, datang dan lihatlah misteri kata Adonai. Ada 3 langkah, masing-masing ada dengan sendirinya. Meskipun demikian, mereka adalah satu. Dan begitu bersatunya sehingga yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Yang Maha Kudus itu terungkap dengan 3 yang disatukan menjadi satu. Jelas Bapak Ibu bahwa jauh sebelum Konsili Nikea, pemahaman saudara-saudara kita dari Yahudi mengatakan bahwa Adonai yang mereka kenal dibedakan menjadi 3 tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam literatur lain, yang bisa dibedakan menjadi 3 tetapi tidak bisa dipisahkan, itu adalah konsep yang menarik dan dalam, yang telah dialami dan dihadapi, dibahas oleh para teolog selama berabad-abad. Kemudian para teolog Kristen mencoba menjelaskan ide-ide ini di dalam beberapa konsili gereja, seperti Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, dari perspektif dan konteks Yunani, Bapak Ibu. Sementara orang Yahudi sudah dengan jelas memiliki konsep trikesatuan Tuhan yang Esa itu. Hanya sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, bahwa pada saat pengadaan Konsili Nikea, tidak ada satupun teolog Yahudi Mesianik yang diundang untuk berpartisipasi dalam Konsili Nikea itu. Dari cerita ini dan sejarah ini, sudah menunjukkan bukti bahwa jauh sebelum Konsili Nikea ada, konsep 3 kesatuan Tuhan yang Esa itu sudah dipahami oleh orang Yahudi. Nah, selanjutnya, kalau ketiganya dikatakan berbeda, apa buktinya? Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Perjanjian Baru, peristiwa pembaptisan Yesus Kristus, Anda sudah tentu tahu bagaimana Yesus yang adalah anak yang berinkarnasi menjadi manusia itu berbicara kepada Bapa. Bapak Ibu tentu baca bagaimana Yesus berdoa, bahkan di atas kayu salib sekalipun. Dia berteriak kepada Bapa. Nah, Bapa juga berbicara dan itu disaksikan oleh Yohanes, Yakobus, dan Petrus pada saat Tuhan Yesus transfigurasi di gunung bersama dengan 3 murid-muridnya. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak Jul, kenapa Pak Jul mengatakan nama Allah Anak yang berinkarnasi menjadi manusia? Apakah ada nama Allah Anak selain Yesus nanti, Pak? Nah, jawabannya ada, Pak. Nanti di kekekalan, Yesus akan memiliki nama yang baru, Bapak Ibu. Di mana kita bisa temukan? Kita baca di dalam kitab Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Perhatikan di situ, namaku yang baru. Allah Anak akan memiliki nama baru, tidak hanya Yesus saja. Anda mungkin akan bertanya, lah ini bukti bahwa Yesus tidak Allah, Pak. Karena Yesus pun memanggil Bapa Allah. Ada beberapa pemahaman Bapak Ibu bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa katanya berdasarkan pemahaman mereka ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Nah, dalam Ibrani 1 ayat 8-12, perhatikan dengan seksama Bapak Ibu. Tetapi tentang anak ia berkata. Siapa ia? Ia itu adalah Bapa, Bapak Ibu. Allah Bapa berkata, tahtamu, ya Allah, otronosu oteos, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, Allah, siapa itu? Bapa, Allahmu, mu siapa? Anak, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa Allah Bapa memanggil Allah Anak juga Allah. Sama seperti Allah Anak memanggil Allah Bapa adalah Allah. Selanjutnya,
Sikatar kas Kyrie, pada mulanya Tuhan, perhatikan, Bapa memanggil anak sebagai Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa Bapa dan anak itu setara dan sehakikat Bapak Ibu. Ayat pendukung lainnya di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah, siapa itu? Bapa, sangat meninggikan dia, siapa itu? Yesus atau anak, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi perhatikan Bapak Ibu, saya highlight di situ kesetaraan dengan Allah. Jadi Bapa dan anak adalah setara. Inilah sekaligus menjadi jawaban Bapak Ibu, mengapa Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku, karena dia telah mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah setara Bapak Ibu. Ternyata di luar ruang dan waktu dan di dalam kekekalan, Allah Bapa dan Anak berbicara dan berinteraksi. Itulah sebabnya Allah dikatakan kasih. Karena bagaimana Allah bisa dikatakan kasih kalau tidak ada yang dikasihi? Tentu Bapa mengasihi anak. Anak mengasihi Bapa. Dan itu kita bisa temukan di dalam kitab Yohanes Bapak Ibu. Jadi sudah ada hubungan kasih yang kekal dan ilahi antara Bapa dan Anak jauh sebelum ruang dan waktu ada. Jadi kalau begitu, kita memiliki lebih dari satu Allah dong? Tidak. Jawabannya tetap kita punya satu Allah. Karena seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa kita orang Kristen dan Yahudi menyembah Allah yang Esa. Nah, ayat lain tentang keesaan Tuhan dalam Alkitab kita bisa temukan dalam Roma 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah, nah perhatikan lagi, satu Allah. Paulus menuliskan satu Allah. Dari mana kita bisa lihat bahwa konsep anak Allah bukanlah konsep yang dipahami seperti saudara-saudara kita yang dari Islam, yang mengatakan bahwa anak Allah itu tidak mungkin karena Allah tidak punya istri. Bagaimana dia bisa punya anak? Nah, dalam pemahaman Yahudi Bapak Ibu, anak Allah itu sama dengan Allah. Di mana kasus ini kita temukan? Di dalam Yohanes 10 ayat 33 sampai 36. Perhatikan, yang saya highlight warna kuning Bapak Ibu. Anak Allah dipahami oleh orang Yahudi sama dengan Allah. Konsep pemahaman anak Allah dari Yahudi itu sangat berbeda dengan yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 49, Nathanael berkata kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah." Perhatikan di sini bahwa Yahudi sudah memahami konsep anak Allah jauh sebelum konsili Nikea. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus, Pak Jul? Nah, dalam Kisah 5 ayat 3-4 itu cerita tentang Ananias dan Safira. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Jelas Bapak Ibu bahwa Roh Kudus adalah Allah. Nah, itu Bapak Ibu bisa baca juga nanti dalam Kisah Rasul 28 ayat 25-27, 2 Korintus 3 ayat 7-8, dan tentu masih banyak referensi-referensi lain tentang Roh Kudus yang bisa Bapak Ibu temukan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar bahwa jauh sebelum konsili Nikea pun rumusan Trikesatuan Allah yang Esa dalam Alkitab sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa kurang senang, tanda kutip, dengan rumusan Bapak-Bapak gereja, ingatlah bahwa jauh sebelum konsili Nikea, Trikesatuan, 3 kesatuan Allah yang Esa pun sudah ada. Jadi jangan katakan konsep Trinitas adalah konsep gereja, karena itu adalah yang Alkitabiah.
jauh sebelum Nikea ada. Pemahaman tentang tiga kesatuan Allah yang esa sudah dipahami oleh orang Yahudi, khususnya para pengikut Kristus. Nah, Tuhan bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Abi, Ben, dan Ruach HaKodes. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Dan kita juga sudah belajar bahwa Yesus adalah nama Allah Anak yang berinkarnasi menjadi manusia, bukan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena nantinya akan ada nama baru bagi Yesus di dalam kekekalan. Dari pembahasan kita ini, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan Yesus Kristus, karena terjadi interaksi antara Bapa dan Anak di dalam kekekalan. Tidak mungkin pribadi yang sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.